Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak semuanya, pada malam ini tim Batara Kondang menjumpai kelompok tani di sini. Katanya kita dengar di media atau di TV bahwa di teras ini ada kelompok tani. Kebetulan kita menemui ketua kelompok. Ini Bapak siapa namanya? Ya, nama Suherman. Oh, Pak Suherman. Alhamdulillah Pak. Ya. Pada malam ini kita dapat berjumpa sama Bapak. Mudah-mudahan ada barokahnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini Pak Herman, saya mau tahu di sini ada kelompok tani. Kelompok tani apa Pak? Di sini kelompok tani Girisna namanya. Iya. Ya kalau di tani. Iya. Kalau di kopi ini nama tren kopinya Kopi Palasari. Iya. Ya alamat RT 1 W1 Desa Grimpelan, Kecamatan Cirengkrab, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bandung Utara Pak nih. Iya. Alhamdulillah Pak. Mungkin Pak Herman, saya minta maaf ya akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk memperjelas asal usul dari kopi ini. Di sini Pak Herman ada benih kopi apa namanya? Di sini kopi Pak, kalau dulu zaman Belanda kan Robusta, Iya. yaitu Belanda. Belandanya selesai, saya pulang ke sana, ya Indonesia ke depan sekarang, yaitu di kopi Palasari. Maaf, bukan kopi Indonesia, kopi Arabica. Iya. Kelompoknya Palasari, di Gunung Palasari. Iya. Itu Pak. Nah, itu. Untuk pertanyaan kedua, Pak Herman, kami mau menanyakan, kan bibit kopi itu untuk dipakai bibit, itu perkiraan usia berapa tahun, Pak Herman? Ya, kopi yang itu menanam kopi jangan asalan, tapi ya harus stabil di umur. Iya. Ya, kalau kopi itu di minimal di 10 tahun, 10 kali berbuah. Jadi usianya kalau kopi itu kan pertama 3 tahun, nanam 3 tahun baru belajar. Nah, jadi udah 10 kali panen baru bisa benih. Pertama benihnya berbuah juga bisa benih, tapi kualitas kurang bagus. Nah, itu Pak. Jadi harus udah 10 kali berbuah baru dipakai benih. Begitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, Bapak Herman ya, jarak tanam dari pohon ke pohon itu berapa sentimeter, Pak Herman? Minimal 2 meter kali 2,5 minimal. Lebih jarang, misalnya 3 meter ke 2,5 meter ke 2,5 meter, lebih bagus. Di lubang dulu itu 30 cm persegi, dalam 30, persegi 30, ya segede keramik lah. Gitu. Dan isi pupuk nanti nanamnya itu antara bulan November Desember, hujan pertama. Menanamnya kopinya tinggi 50 cm. Kalau itu pupuk yang dipakai pupuk apa aja? Ya pertama pupuk kandang aja. Pupuk kandang, jangan terlalu banyak pupuk kimia. Ya kalau kimia itu bisa hijau sekaligus, tapi kesannya bisa merandang buahnya. Jadi pupuk kimianya sedikit aja lah, per tahun paling 4 kilo. Itu jadi kebanyakan pupuk kandang lah, kambing atau sapi. Terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan keempat, ada berapa jenis kopi di sini Pak? Ya kalau jenis kopi itu kan ada kopi Robusta, ada Arabica, sekarang tren ada pur, ada kopi Ateng, ada Sigaruntang, ada banyak lah beberapa. Ada kalau dulu Aherani, karena gubernurnya Pak Aher ada benih juga. paling mendukung itu dulu Pak Aher. Kalau Jawa Barat ya paling mendukung karena anggaran beberapa kali 5 tahun anggaran mengeluarkan untuk benih-benih kopi Jawa Barat. Minimal berapa ketinggian kopi dari tanah sampai pucuk tanah? Kopi dibentuk itu setinggi cewek Indonesia. Jadi itu di semeter 60 meter 70. Karena waktu panen itu gampang untuk mipitnya. Kalau terlalu tinggi sulit untuk dipanen. Jadi kalau ada juga di sini contoh kopi dibikin 3-4 meter ke atas, tapi itu panennya sulit. Jadi dibikin setinggi wanita Indonesia. Karena mungkin ya Pak Herman, wanita Indonesia itu kayaknya ya di semeter 60, semeter 55. Oh iya. Tapi kan Indonesia. Oh cantik kalau Indonesia. Mulai berbuah, Pak Herman, saya mau tanya ya, mulai berbuah dari penanaman sampai berbuah itu berapa tahun Pak Herman? Kopi itu mulai nanam usia 3 tahun baru belajar, antara 1/4 kilo sampai 3 on. Itu umur 3 tahun.
dari per pohon itu. Per pohon itu baru usia di 3 tahun. Iya. Terus kalau udah setiap jadi 4 tahun naik. Nah, kopi itu ada yang 5 kilo, 6 kilo sampai 10 kilo per pohon. Gitu ya. Iya. Tergantung kepemeliharaan aja dan pupuk. Ini saya dengar kata cerita Pak Herman ya. Kopi itu sebelum berbuah ada bunga dulu ya Pak Herman ya. Nah, dari berbunga sampai menjadi buah itu berapa bulan Sampai ke panen. Ya, sampai Ya itu panen. dari bunga itu kan kalau bunga kopi keluar bunga itu di bulan November ke Desember hujan awal, hujan pertama itu udah keluar. Sekitar hujan udah seminggu 2 minggu itu bunga keluar. Kalau di Jepang bunga sakura, Ya. banyak ditonton dari mana-mana. Ya. Mudah-mudahan nanti para pejabat menonton bunga kopi. Ya. Ya itu mulai dari berbunga sampai panen itu 6 bulan. Mudah-mudahan mungkin Pak Herman kalau kita kan orang Indonesia ya menjadi bunga Indonesia mudah-mudahan Pak Herman. Ya. Ya di sini kami dengar kelompok Kiri Senang itu Pak Herman berapa luas kebunnya yang digarap oleh kelompok Kiri Senang itu? Ya alhamdulillah Pak. Jadi ini kopi di kelompok kami ini semuanya ada 350 hektar. Jadi 350 hektar dibagi-bagi masyarakat semua dari 5-6 RW. RW 1 sampai 6 RW. Nah, kalau RW ke bawah kan kerjanya ke kota. Iya. Cari duitnya ke kota, ATM-nya di kota. Kalau kami kelompok di sini ATM-nya dari gunung. Yaitu dari kopi ya. Nah, itu jadi ada 350 hektar itu ada di tanah Perum Pertani sebagian besar, yang sebagian kecilnya itu di tanah-tanah milik adat. Oh, alhamdulillah gitu ya. Ini saya mau tanya Pak Herman ya. Keluar berapa ton Pak Herman dari 350 hektar itu gelondongan sama ceri? Ya kalau trennya tuh di kampung mana kopi yang baru dipanen itu kan gelondongan Ya. sebutnya. Tapi trennya ceri. Iya. Kopi basah dari pohon itu petik merah ya. Nah, jadi kopi ini yang grade 1 itu petik merah. Itu seluruh dari 350 hektar tanah milik adat sama tanah perhutani sekitar 2000 ton. Itu di ceri ya. Ya. Karena kopi kalau sudah digiling dari 1 kintal ceri atau gelondongannya kalau digiling ke gabah itu jadi 40 kilo. Ya 41 kalau kopi lokal. Ya, Kalau ya. kate apeng borbo kopi kayak gitu 32 kilo. Jadi kopi lokal yang buhun yang lebih rendemennya lebih berat. Iya, iya. Karena kalau kopi kate atau yang borbo itu cangkangnya tebal, manisnya tebal. iya. Kalau kopi yang lokal Arabica itu tipis, jadi biji yang gede. Iya. Nah, kelompok Abbas ini namanya Arabica yang lokal. Nah itu. Kalau di sini Pak Herman hasil kopinya di Tani Kiri Senang itu dikirim kemana aja Pak Herman? Ya ini kopi ini kan rebutan lebih daripada emas. Oh iya. Ya, karena kopi ini kalau emas jarang uang duluan. Iya. Nah, kopi kalau pengen bandar-bandar besar dari Medan dari mana ini harus booking uang dulu baru kebagian. Disimpan di sini ada yang ke Medan, ada juga yang Surabaya. Ya kalau udah dari Medan sana PT Sari Mamur sana kan langsung ke Eropa kemana ke Cina itu. Iya. Ya jadi kalau saya mah jual di sini bawa ke Medan, yang bawa ke Surabaya, wah ya urusan luar negeri kan tidak tahu, saya mah ada orang kampung. Nah gitu, jadi kopinya dibawa ke sana, nah diurut jadi kopi merebutan. Jadi naruh dulu sebelum panen sebulan lagi udah datang pada bandar mau uang. Iya. Nih uang untuk kopi, rebutan. Jadi lebih daripada emas. Itu cuma harganya dicekek, tapi lumayan lah Iya. untuk ekonomi masyarakat kampung ya daripada nganggur. Ya karena ya kalau bapak-bapak yang ada di sini, misalnya di kota tidak ada, karena kalau masuk kota itu satu ya harus bawa modal gede, Iya. ya banyak, persaingannya berat. Iya. Nah kalau di sini mah di kampung mah asal ke gunung babat punya kopi banyak, tanam aja. Jadi ATM-nya ada di gunung. Iya, Nah iya. gitu ya, ada di gunung nih, ada di gunung. Jadi ATM-nya ada di gunung. Jadi orang kampung tapi lumayan, ekonominya naik. Iya. Ya dan gunung terawat, terjaga, tidak ada perampasan hutan, tidak ada kebakaran karena sudah dijaga. Nah itu menyelamatkan hutan. Gunung hijau ya sekarang kan air banyak, ya hasil daripada masyarakat. Iya. Dijaga, diriksa oleh masyarakat di gunung, di bawahnya nanam kopi. Iya. Ya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya itu didukung oleh dinas-dinas kabupaten, provinsi sampai kementerian pusat. Itu ada cerita Pak Herman.
Katanya kalau gunungnya hijau, masyarakatnya ngejo kan. Ya kalau hijau itu pasti ngejo, Iya. karena ngejo itu kan santapan makan. Jadi kalau gunungnya gundul, rusak, ya biasanya rakyat suka dituding. Iya. Rusak rakyat pada bohong. Iya. Orang-orang tertentu yang ngebadotnya memalingnya mah. Jadi rakyat yang dituding. Nah itu padahal mah sekarang dijaga oleh rakyat ya aman saja. Oh Ya iya. dituding, oh itu rakyat perusahaan, bukan. Benar-benar kayu mafia itu merusak gunung. Iya. Nah, kata Tuhan rakyat kampung, nah gitu Pak. Kalau dulu mah mungkin ada mafia sebelum ditanami kopi, sekarang ditanami kopi nggak ada mafia ya. Sekarang sudah ada tidak perambahan hutan Pak. Oh, Gunung-gunung aman dijaga, tidak akan kebakaran, tidak ada penebangan kayu. Oh, Karena penebangan kayu di bawahnya kan pohon kopi, iya. nah, bisa berantem dengan petani kopi. Oh. Dijaga oleh petani kopi. Jadi kalau petani kopi sama dengan kopi itu barang siapa yang punya kopi sama dengan punya emas hijau katanya Pak. Ya, Nah di sini kami lihat-lihat banyak alat nih karena kami lihat ke dalam banyak alat-alat ini. Saya mau tanya, ini alat ini apakah beli sendiri atau bantuan? Kalau bantuan dari mana aja Pak Herman? ini jadi ada swadaya, gotong royong, tempat-tempatnya penggilingan ada 2 di sana. Iya, iya. Di sana satu, di sana satu. Di sana mesin gilingnya pakai mesin puso sama kondensor. Ya bisa kalau full waktu sampai jam adzan subuh itu malam menggiling itu sampai 25 ton per malam. Itu alat-alat mesinnya, swadaya gotong royong dari kelompok, ada juga bantuan dari Pemda Kabupaten Bandung, dari Provinsi Jawa Barat dan Kementerian. Jadi mesin-mesin ada di sini. Iya. Karena kopi Giri Senang ini juara 1 di nasional. Oh, Karena tahun 2019 diundang ke istana menjuarai mengarahkan 19 provinsi. Nah di sini Pak Herman, kan kita itu punya ilmu itu kan punya guru ya. Nah, kalau kita punya ilmu tidak mungkin tidak punya guru. Nah ini saya mau tahu ini Pak Herman, mungkin belajar dari mana atau datang dari daerah mana ini yang memberikan pelajaran masalah kopi ini Pak Herman? Oh gini, jadi perkopian ini saya dilahirkan sudah ada kopi. Oh iya. Jajan dan sekolahnya dulu udah ada kopi. Iya. Cuma dulu tidak menentu di harga dan jualnya kemana, kasarnya di mana. Iya. Jadi belajarnya sedikit-sedikit manusia ini harus bertanya. Iya. Ya bertanya kepada orang-orang ahli. Ya belajar cara teknisnya gimana bikin yang natural, yang bikin honey, yang semi wash, full wash itu kan ini ada proses kopi ya. Iya. Ini yang robusta, ini yang macam-macam Iya. sini ini namanya beda proses. Iya. Jadi kopi sama tapi ini kopi beda rasa, itu beda di proses. Iya. Ya, yang grade 1 itu, yang kopi grade 1 itu petik merah, dicuci, dibersihkan, merah itu grade 1, rasanya enak. Nah itu ya, jadi kopi kalau kopi asalan, anunya itu pugu, itu mah ke perut juga lah, kurang sehat. Ini kopi asli, belum sarapan, belum minum aja pagi, insya Allah sehat. Oh gitu. Karena mungkin ini kopi nggak dicampur ya Pak Herman ya? Itu kalau campur mencampur biasanya orang dolim. Iya. Nah, kami mau usaha untuk halal. Iya. Supaya dicerna atau dimakan oleh penduduk Indonesia ini sehat. Iya. Jadi minum kopi ini sehat karena kopi itu kan di roasting kering sama dengan jamu. Kalau dulu zaman Belanda jangan minum kopi bodoh, itu daun nawe senang kopi kemarane rakyat. Nah itu daunnya pucuk muda disangrai, di roasting baru masukkan teko, baru pakai air panas diminum. Kopinya mau dibawa ke Belanda. Gitu. Iya, Tapi iya. lumayan Belanda jadi jalan kereta api. Iya, iya. Nah, di sini dengar-dengar ya Pak Herman ya, mohon maaf Pak Herman. Di sini kopi ini sampai mendapatkan juara Pak Herman. Sampai juara apa saja Pak Herman? Dan diundang kemana saja Pak Herman? Ini perkopian ya. Awalnya kan ya saya kan dulunya petani, pernah jadi RT, jadi RW, KMD, pernah jadi kepala desa sebentar. Ya. Jadi kepala desa sebentar cuma 14 tahun. Iya. Nah selesai jadi lurah, saya masuk ke karena ke kota persaingannya berat, harus bawa modal besar. Saya masuk gunung. Gunung ini sudah ada instruksi gunung dari Gubernur Dani Setiawan. Iya. Gunung lahan yang gundul tanami kopi sejenisnya pohon-pohon apa yang bisa dimakan. Tapi masyarakat tidak menguasai kayunya. Nah gitu. Jadi pertanyaan Bapak saya kode ini. Juara. Oh kejuaraan. Jadi dulu ada festival. Festival di kabupaten itu ada 13 juri dari Eropa dan Asia. Dari luar negeri yang mulai non mahrideng ya ayah namanya masuk kabupaten Bandung. Bupati Bandung dan Nasar itu ada festival
13 negara. Nah, dari Kabupaten Bandung di situ Jawa Barat, ini juara 1. Iya. Wah, kelompok ini karena yang lain lagi bahala kusuluh, orang lain pakai bagus. Iya. Stylenya bagus, saya mah pakai nyiru, disangrai pakai kayu, orang bule mah kan mesin-mesin canggih aneh. Iya. Saya mah dibakar. Ditutuan gue lesung yang juga kamu ke orang bule kemudian nah ini gue di Indonesia kopi gitu ya gitu gue juara 1 ya. Naik festival di Gedung Sate minum Sarawak nawan itu Pak Aher ngadakan festival juara 1 lagi ya. Nah naik di kementerian ya. Mengalahkan 19 provinsi ya. Baru juara 1 di nasional ya. Dionang ke presiden kita yaitu Pak Jokowi ke istana. Oh gitu ya. Alhamdulillah mungkin bapak-bapak semuanya kita itu sudah mendengar penjelasan masalah kopi ya, masalah kopi dan di sini terbentuk katanya ada kelompok kopi di Gunung. Dan kami juga maaf Pak Herman ya, maaf Pak Herman ini untuk kita ngobrol-ngobrol lah biar kita jadi saudara Pak Herman. Saya dengar dulu itu Desa Girimekar itu dulu juara desa tertinggal 1 Kabupaten Bandung. Karena barusan Pak Herman mengatakan pernah jadi kepala desa di Girimekar, maka kita sebagai anak bangsa, siapa tahu kan kita nanti ke depannya bisa mencalonkan kepala desa dan dia itu bisa dipakai kita semua kan. Nah, saya dengar bahwa Girimekar itu menjadi juara nomor 1 Kabupaten Bandung. Katanya kepala desanya Pak Herman. Nah, caranya Pak Herman caranya saya mau tahu gimana cara merubah kemajuan desa awal dari desa tertinggal sampai desa nomor 1 Kabupaten Bandung. Oke, begini Pak, karena desa ini desa tertinggal. Ya. Manajemen kepala desa saya kan belum apa waktu itu, karena bekas supir truk, tangki dan bis aku teh. Iya. Masuklah. Jadilah kepala desa. Itu malah saja karena saya dibesarkan di pelabuhan. Iya. Di Tanjung Priok 4 tahun, di Tanjung Mas 4 tahun, di Tanjung Perak 4 tahun. Iya. Besar di pelabuhan, yaitu perlawanan di daerah panas. Iya. Nah, pulang ke kampung jadi kepala desa. Iya. Kepala desa itu gampang Pak, nggak sulit. Yang penting mah maling lah. Iya. Itunya untuk memajukan daerah. Dari desa tertinggal digali. Tertinggal itu tidak ada jalan transportasi bisa jadi miskin. Iya. Karena serba jauh. Saya waktu itu setahun 2 tahun dirintis, bikinlah jalan kemana-mana, ya maju. Jadi juara di Kabupaten Bandung itu 3 kali, juara di provinsi, juara kedua 2 kali, mendapat penghargaan dari Bupati, Gubernur, Pak Soeharto sama Megawati. Karena saya udah 2 kali ke istana. Iya. Ya, kemarin mah yang juara kopi saya tidak berangkat karena sudah aneh istana mah. Iya. Ya karena udah tahu. Iya. Nah, kemarin adik saya. Iya. Nah, dapatkan penghargaan dari kementerian itu Pak. Jadi penting mah Indonesia supaya maju. Sebetulnya Indonesia bakal maju asal mau. Iya. Karena hamparan Indonesia itu lebar. Iya. Lamun enak mau untuk beliau dakin di negara di Inggris gimana? Di desa ini melakukan sapi nanam sapi bisa kumaha. Nah gitu asal mau. Semua Indonesia kan jago beli. Iya. Dan duitnya loba Indonesia mah. Mari lihat namun ku sapi ribu. Nah, meureun kitu kan meuli segala meuli lah. Karena mobil motor masuk pokoknya yang mas sapi begitu. Nah itu meuli kita yang meuli kan Vietnam, meuli uya di Australia kan punya hamparan laut loba. Karena Indonesia tidak mau bikin. Iya. Nah, meuli kan ada duit loba. Istilahnya miskin ada 80 juta. Nah, tapi kan ada sama perjalanannya sejak merdeka 76 tahun. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti lebih maju. Jadilah adik-adik bapak-bapak Indonesia lebih maju ke depan. Yang penting saya jadi kepala desa waktu itu ngababan langsung mabok. Hilang kamu di kampung di desa masih ngumpuk mabok, judi ayam, judi kartu, mabok mau maju. Karena mabok mau diajak daikan kerja bakti, kalau ngajak pelut. Hilangkanlah dari narkoba dan itu apa itu dari minuman keras. Insya Allah maju. Mabok mana ada ke masjid, ada keadaan ngomong. Nah, jadi hilangkanlah arah-arah itu. Nah, hilangkan. Kan sehat. Itu, oke? Ya, makasih Pak Herman. Tapi satu kali lagi saya masih penasaran, ya. Nah, kepintaran manusia itu harus didukung dengan pendidikan. Nah, ini dari kependidikan kan. Pak Herman waktu jadi kepala desa itu sekolah keluaran dari mana? Atau pendidikan dari mana Pak Herman?
Ya ini kan saya pendidikan jalanan Pak. Oh Yang iya. penting mah orang menggaul. Iya. Soeharto juga SMA jadi presiden. Iya. Nah, gitu ya. Yang penting menggaul. Nah, kita mengkaji, menggali di mana supaya lebih maju. Konsultasi di mana lah, gitunya. Nah itu ya. Jadi waktu itu saya SMP. SMP. Nah, naik lagi saya persiapan SMA. Iya. Ya mau sekolah ke kolot ini mau kuliah lagi gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Iya. Dia harus sama sekolah yang diutamakan. Iya. Iya. Karena sekolah di kita kan mulai dari TK, SD, SMP itu ayah bos, ayah segala mainnya hanya kembali bantuan pemerintah berkerasa rakyatnya Iya. Iya. ya, supaya lebih maju deh. Iya. Iya. Nah gitu, tapi ya sekolah jangan dijadiin proyek. Iya. Sekolah pendidikan dijadiin proyek mau maju Iya. gitu ya. Nah itu jadi mudah-mudahan ke depan ini lebih maju. Iya. Saya mendoakan ya sebagai orang tua lahnya, mudah-mudahan anak cucu kita pendidikannya lebih maju. Iya. Ya, nanti minimal sarjana ya karyawan kayak gitu. Iya. Kalau petani mah ya mudah-mudahan kalau petani juga harus sarjana lebih maju lagi. Iya. Nah, petani yang lebih maju harus bersaing dengan negara orang. Iya. Ya. Nah, Vietnam negara itu merdekanya Vietnam kan waktu Presiden Soeharto. Iya. Indonesia kan dikirim ke sana. Iya. Sekarang Vietnam udah menjuarai di segala pertanian. Berapa raguan aja melawan Vietnam berat. Merdekanya baru 40 tahun, 45 tahun. Iya. Indonesia 76. Iya. Kan waktu Indonesia Vietnam perang itu Indonesia mengirimkan kapal bebek. Iya. Sekarang ada kurang pertanian. Iya. Yang itu mau ngeluarin pupuk halus. Iya. Daya pikirnya benar. Korupsi, wah Indonesia kan kaya korupsi banyak. Iya. Nah mudah-mudahan kan yang nunggus mah pura lahir batinnya. Iya. Korupsi sing ada ini Indonesia mudah-mudahan majunya. Iya. Nah, gitu pokoknya Iya. ada amati awasi negara kita harus maju. Iya. Segala bidang menanam apapun yang di tanah harus bisa dimakan. Indonesia mah harus Pak. Iya. Di negara orang kan ada musiman, salju 3 bulan, Iya. ya. Di urang dari bulan puasa gitu kan sing kulo yo. Kemudian dari salju 3 bulan. Ekonomi jangan sikituan aja. Tapi mudah-mudahan Indonesia lah ke depan mah. Iya. Insyaallah. Mun urang diberi es negara urang beku 3 bulan, sare es di mana ekonomi itunya. Iya. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah Allah tidak memberikan negara orang salju. Iya. Mau diberi salju kan molor. Iya. Ya, bisa kan buat tiris. Ya, alhamdulillah bapak-bapak semuanya, tim Batara Kondang pada malam ini mengadakan kegiatan pertemuan sama Bapak Herman. Ada Pak, nah ini nih, yang dikelola di sini, yang diminum sama dikemas. Ya. Sini, kopi ini, kafe ini teh per bulan 1 ton habis. Untuk diminum, dikemas sama online. Iya. Iya. Online dengan naon yang dikirim pakai pos itu nya. Iya, iya. Ada kolom online sana Pak, kemana, ke Bali, ke Solo, Jogja, ke penting mah. Kafe ini yang dikelola di sini diminum sama dikemasnya per tahunnya sekitar 12 ton stok. Nah, itu yang kebanyakan yang 90% lebih mah dijual keluar. Iya. Tidak di stok banyak karena kalau nyetok kopi itu kalau banyak harus banyak uang. Iya. Nah, jadinya bisa kopi kan ada bisa 5-6 tahun. Bisa kopi masa keringnya di 11% 10. Iya. Disimpan yang tempatnya. Iya. Tapi kalau nyetoknya lama kan harus nyetok uang. Iya. Ya, jadi sini mah kami tidak nyetok paling kopi paling lama di umur di gudang ini yang 2 tahun ke setahun. Tahun ini di roasting, ya nanti diisi lagi untuk tahun depan kita putar. Ya, ya. Jadi ini setahun sebulan 1 ton habis. Jadi setahun 12 ton lah. Alhamdulillah anak-anak karang tahunnya bekerja penganggur di sini udah ada yang nganggur ini. Iya. Pagi-pagi ke sini ibu-ibu sama pemuda bapak-bapak sudah ada tidak di rumah. Ya kerja cuma panen kopi segala ada. Iya. Nah, gitu. Ya. Alhamdulillah lah Ya. ekonomi di sini jangan sedikit kemajuan lah. Ya. Udah beli motor, Ya. ya ada juga mobil, karena mobil keor ke penting mobil akhirnya maju udah. Penting orang kampung di sana memeran mobil Dakar, Ya. di sini mah mobil Sasaka bakar, gitu lumayan lah penting memajunya. Ya alhamdulillah bersyukur Indonesia 70 tahun ini sedikit sudah kemajuan, orang-orang kampungnya udah pada motor, Iya. mobil kan mobil keor yang penting banyak maju ke kota. Mungkin gitu bapak-bapak semuanya, tim Barakonang kita telah menemui Bapak Herman. Dan alhamdulillah dia ini walaupun pendidikannya cuma SMP, mungkin di pemerintahan dia itu sampai mendapatkan juara nomor 1 se-Kabupaten Bandung. Nah lagi pula sekarang dia mungkin udah
tidak menjabat jadi kepala desa, tapi sama warga masyarakat mungkin diangkat jadi ketua kelompok Giri Senang ya. Tani ya. Iya. Giri Senang ini ya, Giri itu udah desa lah. Iya. Apa Palasari diangkat karena gunungnya Gunung Palasari. Iya. Di sana Gunung Manglayang, kopi juga banyak. Iya. Kalau sini kopi dari Manglayang sampai Puncak Bintang ini ada 2 hektar. Iya. Ya, tapi saya mengurus semua di wilayah di bawah Gunung Palasari, 350 hektar. Iya. Itu bapak-bapak ya. Iya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini besok kapan bisa minumnya di sini. Ya, supaya mendorong kelompok ini maju. Ya, jangan minum di kota aja. Ya, karena kemarin saya juga urus kopi luwak, hanya itu dikirim ke Jepang. Dapat 2 tahun. Ya, karena kopi di Jepangnya ya caranya meluaknya dilepas lagi. Nah, gitunya. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi kemarin itu saya 2 tahun urus luwak. Tapi kalau dijualnya kopi luwak yang asli itu harus minimal di 75.000 per gelas. Baru bisa beruntung. Karena kopi itu luwak masih gabahnya aja udah 600.000 per kilo. Kalau kopi luwak asli itu segelasnya harus di 100.000. Kalau ada untung. Kalau jual kopi luwak di 30-40 luahan. Kalau itu mah yang di TV mah luwaknya kopi cap luwak. Kopi cap luwak, bukan kopi luwak. Kalau luwak asli mah tuh hari ini makan kopi luwak itu, besok ikan jair, kopi lagi, besoknya kepala ayam. Kalau tidak diberi makanan yang ikan kayak gitu, kopinya tidak kurang semangat. Jadi kalau itu mah kopi asli mah mahal. Ya, bukan luwak di TV, itu mah kopi luwak ngecap. Kalau luwak asli mah tidak bohong luwak. Tapi kalau gitu ya karena kalau kita ketemu sama musang itu jangan dimateni ya. Tapi musang itu harus dilindungi karena mungkin karena itu jadi manfaatnya buat kopi luwak. Ya, itu masih manfaat luwak daripada orang. Kalau orang mah tidak ya. Masih luwak. Tapi kalau ini saya pengen maju dipelihara jangan sistem rusak. Udah luwak bunuh, makan, ya lu kan dimakan mahal awalnya. Tapi janganlah kita pelihara. Hutan ini ada apa di gunung. Ada hewan-hewan yang ada itu ciptaan Allah melindungi sama kita semua. Anak cucu kita kan lihat di kebun binatang sekarang gajah cuma ada 1 ya. Mau meren singa ada 2 kemarin. Onta kemarin ada 3, kalau saya yang 1 udah sakit. Berarti harus belajar ngurusnya intinya. Itu Pak, mudah-mudahan Indonesia lebih maju ke depan. Berdoa aja kalau yang puasa. Anak cucu kita lebih maju ke depan. Ya, alhamdulillah cuma pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan pada malam-malam yang lainnya kita dapat berjumpa lagi. Semuanya karena mungkin Pak Herman ini cita-citanya tinggi dan mungkin ada rasa kasihan kepada anak bangsa. Walaupun dia itu lari sekarang ke kelompok tani sampai mendapatkan juara nasional. Itu hal yang bangga bagi kita semua sebagai anak bangsa ya. Mungkin Bapak Herman ini patut dibikin contoh atau figur semua kita semua. Mungkin tim Batra Kondang pertemuan ditutup sampai di sini. Itu aja wallahualam taufiq wal hidayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kelompok tani Giri Senang itu makin depan makin maju. Ya, terima kasih Pak. Saya dari kelompok ini ya. Terima kasih atas hadir bapak-bapak. Yang mudah-mudahan sering kesini aja ya. Bisa ngobrol gimana, karena di sini kan kopi itu bisa dibikin daunnya, bisa bikin teh. Nah, karena banyak lah kopi manfaatnya ya. Jadi nanti ngobrol yang lain lagi. Kalau yang belajar di kelompok ini teh si Indonesia udah 2.000 orang Pak. Yang belajar dari Kalimantan, dari mana aja. Karena ada proses kopi, itu kopi layaknya kopi yang enaknya gimana. Ya, jangan kopi dihampar di tanah. Jadi kopi itu yang jemur kopi itu yang tambahan aja ya. Kopi itu jadi rasanya bagus itu tanah itu harus dipelur dulu. Udah dipelur kasih terpal. Udah terpal pakailah bambu itu. Geribik tapi namanya bahasa nasional namanya geribik bahasa Indonesia geribik. Jadi orang bahasa Kalimantan mah orang Bandung kayak geribik. Berarti mah anyaman dari bambu ya itu ditiaman itu. Jadi tidak ada hawa tanah ke kopi. Sekitar tanaman sekitar jemuran kopi itu jangan ada kandang ayam, kandang hewan lah, jauhkan itu. Jadi rasa kopi itu utuh ya. Ya itu bisa. Kopi itu ya tergantung dari proses lingkungan bagus, kopinya grade 1 merah, petik merah,
insya Allah rasanya kopi bagus. Iya. Kalau kopi asalan, maaf nih, kalau Sumatera kan kadang-kadang 60% matang dipanen semua. Jangan, kalau di kelompok ini atau Jawa Barat lebih apa itu, disortir yang merah aja. Nah rasanya gue nanti good kopi. Iya.